Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Jumpa kembali kita di dalam kegiatan rutin di mana kita sudah memutuskan untuk belajar bersama melalui sosial media, khususnya Facebook dan YouTube. Malam ini langsung saja kita masih akan membahas tentang sudut pandang, karena saya merasa ada hal-hal yang harus saya tambahkan di dalam pembahasan tentang sudut pandang dan jalan berpikir ini, karena waktu yang lalu kita hanya membahas tentang sudut pandang dan lebih banyak di dalam pencegahan virus corona dan atau COVID-19. Malam hari ini saya ingin memperluas lagi kepada area-area yang lainnya. Tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya bahwa sudut pandang yang dimiliki seseorang itu akan menentukan apa yang dapat dia lihat, apa yang dapat dia nilai, dan apa yang dapat dia pahami dalam peristiwa dan segala sesuatu yang terjadi di kehidupan ini. Jadi dia akan dapat melihat, menilai, dan memahami berdasarkan sudut pandang yang dia miliki. Nah, berdasarkan keadaan sudut pandang ini, ada beberapa orang yang saya bisa golongkan dalam 3 kelompok orang. Orang yang pertama adalah orang yang membangun sudut pandangnya dalam tumpukan kekeliruan, kesalahan, hal-hal negatif, dan hal-hal yang buruk lainnya. Dengan kata lain, pikiran orang ini selalu berorientasi pada hal-hal yang salah, pada hal-hal yang negatif yang terjadi di dalam peristiwa-peristiwa yang dia lalui. Nah, orang seperti ini akan selalu dapat melihat hal-hal yang salah di tengah-tengah tumpukan banyak sekali yang baik. Hanya yang salah lah yang akan dia lihat. Nah, orang seperti ini akan kelihatan seperti menjadi buta terhadap apapun yang baik. Dia hanya bisa melihat yang buruk. Dia hanya bisa melihat hal yang salah. Oleh karena itu orang seperti ini cenderung dalam pertumbuhan dan perkembangannya cenderung akan berkembang menjadi orang yang tukang kritik, tukang ngomel, tukang marah. Sehingga orang ini haruslah dinasehati, karena orang tukang kritik bagaimanapun juga dia menata kritikannya, atmosfer yang dia bawa adalah hal yang negatif. Atmosfer yang dia bawa adalah hal yang negatif. Saya ingin katakan, saya bukan orang yang tidak menyukai menolak kritik, tidak menyukai kritik, bukan. Tapi yang saya sayangkan orang yang membawa kebiasaan dan perilaku menjadi kritikus itu. Nah, saya lihat itu tidak terlalu diperhatikan dalam kehidupan ini. Tapi saya ingin memberi sebuah contoh untuk dapat direnungkan saja. Bayangkan seorang anak yang dari sejak dia lahir, begitu dia mulai bisa beraktivitas sendiri, setiap hari dikritik, setiap hari diomelin dengan hal-hal yang negatif, setiap hari dia dimarahi. Akan jadi seperti apa anak ini? Yang pasti dia akan bertumbuh dalam suasana dan atmosfer yang negatif, dan pasti dia akan tumbuh menjadi tidak seimbang mentalnya. Nah, kalau pada anak kecil saja tidak bisa itu kita lakukan, dan itu akan membangun atmosfer yang negatif pada diri kita, kenapa kita tidak membuang hal ini lalu mulai menjadi orang yang kedua, yaitu orang yang membangun sudut pandangnya, pemikirannya berdasarkan hal-hal yang benar, berdasarkan hal-hal yang baik. Bahkan kalau boleh hal-hal yang indah, hal-hal yang mulia, hal-hal yang positif. Sehingga di dalam kesehariannya orang ini, betapapun besarnya kesalahan, dia akan selalu dapat melihat hal yang baik, hal yang indah, hal yang akan membuat dia bahagia. Orang yang pertama akan selalu diliputi oleh suasana yang sesat, karena membawa atmosfer yang negatif. Tapi orang yang kedua ini adalah orang yang akan selalu happy di dalam perjalanan hidupnya. Kenapa? Karena dia mampu melihat hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Nah, orang yang ketiga adalah orang yang campuran. Kadang-kala dia melihat hal yang buruk, kadang-kala dia melihat hal yang baik. Nah, itu juga orang akan selalu menjadi orang yang mut-mutan orangnya. Karena berdasarkan situasi dan kondisi, pada saat kondisi lagi baik, dia akan happy. Pada saat kondisi lagi buruk, dia akan susah. Nah, sehubungan dengan kondisi yang sekarang ini lagi kita hadapi, kita lagi dalam perjuangan untuk melawan virus corona sekaligus melenyapkannya dari bumi Indonesia dan bahkan bangsa-bangsa.
Saya ingin menyampaikan contoh-contoh sudut pandang yang lain. Kalau yang lalu dalam rangka perlawanan kita terhadap virus corona COVID-19 ini, saya sudah menyampaikan bagaimana sudut pandang yang harus kita bangun. Nah, salah satu aspek yang terdampak besar sekali dengan virus corona ini adalah aspek ekonomi. Aspek ekonomi sangat terdampak sekali dengan adanya virus corona saat ini. Oleh karena itu saya ingin menyampaikan sudut pandang seperti apakah yang harus kita miliki dalam bidang ekonomi. Kalau kita adalah orang yang pertama, orang yang membangun pandangan dan sudut pandang kita terhadap hal-hal yang buruk, maka dalam situasi merebaknya virus corona COVID-19 saat ini, maka pandangan-pandangan kita akan menjadi seperti ini. Ekonomi lagi susah, tidak bisa bekerja, tidak bisa berusaha, apalagi harus di rumah. Perbatasan-perbatasan ditutup semuanya. Jadi seolah-olah dunia ini telah menjadi kiamat gara-gara virus corona. Tapi saya ingin menyampaikan buat kita semuanya, bagaimanapun juga merebaknya virus corona ini, saya mau bilang bahwa kehidupan masih akan tetap lanjut. Dunia belum kiamat. Jadi apa yang harus kita lakukan? Jangan lihat yang tidak bisa, carilah apa yang masih dapat kita lakukan. Contoh yang bisa kita lakukan dalam keadaan ekonomi susah seperti ini, ayo berhemat. Ayo berhemat. Hematlah apa yang ada. Aturlah sedemikian rupa pengeluaran, aturlah sedemikian rupa konsumsi kita di rumah, aturlah sedemikian rupa kebutuhan kita yang harus kita sediain di rumah. Bukan dengan cara borong sana borong sini, bukan itu yang saya maksud. Tapi kita menata dengan bijaksana sedemikian rupa untuk persiapan energi kita, waktu kita untuk melawan COVID-19 ini sampai dia musnah. Jadi kita tata sedemikian rupa. Karena saya ingin bilang, bagaimanapun juga keadaan yang kita hadapi dalam masa perjuangan kita melawan virus corona saat ini, masih ada harapan. Dan akan selalu ada harapan. Itu yang seharusnya kita miliki. Oleh karena itu, jangan berputus asa, jangan kehilangan harapan. Ayo bangkit. Corona dapat kita lawan dan sekaligus musnahkan sekaligus. Nah, orang yang membangun sudut pandangnya dalam hal-hal yang negatif dalam keadaan seperti ini, yang akan muncul dalam pikirannya adalah tuntutan demi tuntutan, pertanyaan demi pertanyaan. Pemerintah harus bikin sesuatu. Kenapa harus begini? Kenapa tidak begini? Kenapa tidak begitu? Jadi atmosfernya serba negatif. Nah, yang saya mau bilang buat kita semuanya, bahwa memang pemerintah harus melakukan sesuatu, karena mereka lah penentu kebijakan. Saya harus mendorong agar pemerintah melakukan kebijakan untuk dapat mengkondisikan negeri ini agar tetap masih bisa survive apapun keadaan ekonomi yang kita punya sekarang ini. Akan tetapi di sisi yang lain, saya harus mendorong masyarakat juga untuk mensupport supaya antara pemerintah dan masyarakat kita semuanya terjadi gandengan tangan, sehati, sepikir, satu kekuatan untuk melawan satu musuh, yaitu virus corona. Nah, di dalam hal seperti ini saya ingin menyampaikan bahwa memang kita memerlukan bantuan Bapak Ibu. Dalam kondisi kita lagi harus di rumah, harus dikarantina di rumah. Ya, ada orang-orang tertentu, ada sekelompok masyarakat yang bekerja hari ini untuk makan hari ini. Mereka-mereka itulah yang membutuhkan uluran tangan pemerintah. Tapi saya ingin berkata seperti ini Bapak Ibu, bukan dengan maksud ingin pandang enteng dan mendiskreditkan apa yang dilakukan oleh pemerintah. Saya menghargai sekali dan bahkan sangat-sangat apresiatif terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, karena bantuan saat ini sudah disampaikan untuk dapat dicairkan ke masyarakat, bahkan arahannya harusnya sampai kepada pelosok-pelosok. Saya mensupport itu semuanya, tapi di tengah-tengah masyarakat saya harus berkata, kita tidak mungkin hidup terus-menerus berdasarkan bantuan yang ada. Karena berapapun besarnya bantuan yang ada, akan selalu terkesan sedikit, dan kadang-kala nyampenya ke kita tidak tepat waktu. Jadi apa yang harus kita lakukan? Cari apa yang bisa kita lakukan untuk dapat survive dalam keadaan seperti ini. Ada beberapa orang yang menelpon ke saya dan kemudian berkata, Pak, kami tidak bisa berusaha hari ini karena kampung-kampung pada ditutup semuanya. Saya bilang sama mereka, kalau kamu bisa nego, kamu nego.
Tapi kalau kamu tidak bisa nego, kamu diam. Pulang, cari kampung yang lain. Karena bagaimanapun juga kita memang harus mengembangkan hati yang memaklumi, hati yang mengerti terhadap kondisi yang ada sekarang ini. Karena itulah yang dapat kita lakukan. Hanya itulah yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki keadaan seperti sekarang ini. Jadi kalau dapat bantuan Bapak Ibu, alhamdulillah kita terima itu dengan penuh ungkapan rasa syukur. Akan tetapi Bapak Ibu, kalau orang yang membangun sudut pandangnya kepada hal-hal yang jelek, yang kurang, maka orang akan berkata, masa di masa seperti ini bantuannya segini doang, sudah disunat ini, sudah dipotong ini, sudah dipotong ini. Percayalah Bapak Ibu, Tuhan tidak buta, Tuhan tidak turun, Tuhan tidak tidur. Jadi terimalah apa yang bisa diulurkan oleh pemerintah buat kita yang menjadi bantuan, lalu nikmatilah, lalu lakukan bagian kita semaksimal mungkin. Lihat apa yang masih dapat dilakukan, lakukanlah itu. Karena saya yakin dalam kondisi seperti ini, kalau kita terus berlatih, kita terus memikirkan apa yang dapat kita lakukan, bukan tidak mungkin kita akan menemukan kreativitas baru di dalam hidup kita. Bisa? Harus bisa, karena hidup masih akan terus berlangsung. Nah, saya singgung sedikit aspek yang lain yang terdampak juga dengan corona ini, aspek agama, khususnya untuk peribadatan. Semua agama tidak boleh lagi beribadah rame-rame. Nah, pada awal-awal itu cukup membuat situasi jadi ramai. Tapi alhamdulillah sekarang ini sudah mulai bisa memaklumi. Karena sebenarnya inti dari sebuah ibadah kan hubungan pribadi dengan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau alhamdulillah toh juga beribadah belum dilarang. Hanya di tempat-tempat ibadah umum sajalah yang sekarang ini masih belum bisa kita lakukan. Tapi kalau di rumah itu masih bisa kita lakukan. Ayo lakukanlah dengan sungguh-sungguh. Aspek ibadah ini kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Karena memang yang nyatanya adalah, yang logisnya adalah kita membutuhkan pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa dalam situasi yang lagi kita hadapi saat ini. Oleh karena itu, sebelum saya mengakhiri ini, saya ingin menyampaikan kepada kita semuanya, mengajak kita semuanya, ayo mendisiplin pikiran kita untuk hanya tertuju pada hal-hal yang positif, hal-hal yang baik. Lalu kemudian mulai melihat segala sesuatu dari hal-hal yang positif. Lalu kemudian juga disiplin mulut kita untuk hanya mengucapkan hal-hal yang baik, hal-hal yang indah, hal-hal yang membuat kita bahagia, hal-hal yang membuat kita semangat. Saya yakin itulah yang akan membuat kehidupan kita akan penuh dengan kekuatan, penuh dengan power, penuh dengan energi untuk menghadapi kondisi dan keadaan seperti yang sekarang ini. Karena jangan sampai mulut kita ini menjadi seperti pantat ayam. Dari situlah keluar telur, tapi dari situ juga keluar kotoran. Di mulut kita tidak boleh keluar yang jahat dan juga keluar yang baik. Tidak boleh seperti itu. Saya yakin ini, kalau ini kita bisa putuskan, kita hanya memikirkan hal yang baik. Sudut pandang kita hanya melihat hal-hal yang baik. Lalu mulut kita hanya mengucapkan hal yang baik. Insya Allah itulah yang akan terjadi buat kita. Saya yakin kalau ini kita lakukan, maka kekuatan yang melimpah-limpah, keyakinan dan harapan yang tinggilah yang akan terbangun atas kita mulai dari saat ini dan seterusnya. Dan saya yakin kalau itu dari Sabang sampai Merauke, seluruh masyarakat Indonesia menanamkan hal-hal seperti ini di dalam pikiran mereka, lalu mereka terus mengucapkannya, maka saya yakin dan percaya kekuatan itu akan menyatu, dan pada akhirnya COVID-19 end dari Indonesia, next dari Indonesia. Tidak akan ada lagi orang yang sembuh makin banyak, orang yang sakit makin sedikit, dan orang yang terpapar dengan COVID-19 ini yang baru tidak ada lagi, tidak ada lagi. Kalau ada waktu selanjutnya, kita akan bahas bagaimana kita menata pikiran kita dan bagaimana menggunakan mulut kita untuk mengendalikan kehidupan ini. Ini saya yang dapat kita bahas pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatian saudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.